Rumi dan Barbie sedang asyik bermain boneka di taman. Wow, mereka senang sekali. Tapi tidak lama, tornado datang ke arah mereka. Siap-siap semuanya. Cari perlindungan. Oh tidak, tornadonya kuat sekali. Sudah tak aman lagi di taman. Sekarang kita aman. Kamu tak apa-apa? Sepertinya begitu. Tunggu, lihat. Kita bisa lihat boneka mereka sedang berpikir. Oh, mereka sedih. Tornado menghancurkan rumah boneka mereka. Sekarang mereka tak punya rumah. Wow, Barbie dan Rumi sedang membuat sesuatu. Itu rumah boneka baru? Kelihatannya mereka kerja keras sekali. Wow, lihat. Mereka membuat rumah untuk masing-masing boneka. Hei, Rumi, bagaimana kalau kita adu transformasi rumah boneka? Berani? Tantangan diterima. Semoga berhasil. Rumah bonekaku butuh jendela. Dan disinilah pedang 4 harimauku berguna. Iris sedikit di sini dan sana. Seperti persegi panjang kecil. Boom, jendelanya jadi. Bisa kalahkan ini, Barbie? Apa? Baiklah. Rumah bonekaku juga butuh jendela. Bagaimana caranya ya? Kukuku panjang. Mungkin cukup aku kikis sampai tajam. Ini akan jadi alatku. Sempurna. Sekarang tinggal potong bentuk jendelanya. Cilukba, aku juga punya jendela. Weh. Oh ya? Bagus. Aku semprotkan air ke wajahmu. Nih, minumlah. Aduh, berhenti. Itu curang. Muahahaha, mandi gratis. Sekarang aku pasang bingkai jendela hitam ini. Iblis dilarang masuk. Wow, Rumi sudah punya 3 jendela di rumah bonekanya. Sederhana, tapi sangat efektif. Aku mau punyaku terlihat feminin. Aku akan pakai jendela kaca patri warna pink. Wow, itu juga keren sekali, Barbie. Hari ini aku mau bersenang-senang. Hey Barbie, mau perang cat? Kamu suka pink kan? Kenapa tak coba ungu sekali-sekali? Hey, hati-hati dong. Aku bisa pakai pistol cat ini untuk membuat rumah bonekaku jadi ungu. Bagus, aku suka hasilnya. Serius, Rumi? Apakah harus nembakku dengan cat ungu? Kamu benar, aku tidak harus... Maaf ya. Ungunya sudah hilang. Lipstik pinkku warnanya cantik. Pasti cocok untuk rumah bonekaku. Sulap lipstik dimulai. Cantik kan? Menurutmu bagaimana, Rumi? Rumah pink dari lipstik selesai. Mau sedikit sentuhan ungu? Hehehe. Bagaimana dengan atapnya, Rumi? Kelihatan membosankan. Coba kupikirkan. Ya, atap kita harus bergaya. Kalung rantai ini cocok. Satu saja tidak cukup, tambahkan lagi. Sekarang penuh dengan rantai. Dan tambalan bintang berpayet ini pas buat tampilan berkilau. Wow, rantai dan bintang berkilau. Atap Rumi benar-benar keren. Tunggu sampai kamu lihat desain atapku. Tapi, kita pesan online dulu. Hai Barbie, ini pesananmu? Hai Ken. Oh iya, ini pesananmu. Ups, oh tidak, kamu tidak apa-apa? Iya, aku baik-baik saja. Terima kasih, Ken. Oke, ayo mulai. Potong sedikit karpet pink berbulu ini. Nah, sekarang pasang ke atap. Atap pink super lembut. Tambahkan sedikit sentuhan cinta. Keren, sesuai seleraku. Atap pink lembut dengan logo hati. Bagus sekali. Wow, 2 rumah boneka yang luar biasa. Tangkap! Wow, apa ini? Kertas kusut? Oh, aku punya ide. Saatnya menghias ruang tamu. Dan kali ini aku pakai kerajinan kertas. Ini kotak kertas kecil yang lucu. Sekarang isi dengan spons mini dan teteskan warna. Lalu ambil balok busa persegi panjang. Kita potong jadi bentuk-bentuk seru. Potong sedotan kertas sepanjang ini dan tempel ke busa berbentuk hati. Celupkan ke warna pink dan cap. Wow, hati pink di dinding. Lakukan hal yang sama dengan bentuk dan warna lain. Sekarang sentuhan akhir, sofa dan dekor ruang tamu. Dan yang paling penting, fotoku. Boneka Barbie, ruang tamumu sudah siap. Wow, aku suka sekali hasilnya, Barbie. Yeay, aku tahu kamu bakal suka. Punyaku akan jauh lebih keren. Lampu neon ungu nyalakan sempurna. Dan gelang kulit berduri ini, dekorasi dinding terbaik. Sekarang furniturnya, dan selesai. Boneka Rumi, rumahmu sudah siap. Wow, ini luar biasa. Interiornya keren sekali, Rumi. Sekarang ayo nonton TV.
Sekarang kedua boneka bisa santai di ruang tamu mereka. Alam memanggil. Apa di sini ada kamar mandi? Aku mau pipis. Rumi, tolong. Oh tidak, baiklah kalau begitu. Pertama lantainya, dengan koin emas ini, kita buat lantai koin emas. Dan toilet emas mini yang serasi. Tambahkan semua perlengkapannya. Bak mandi, wastafel, dan tisu toilet. Ini dia boneka Rumi. Akhirnya. Kerja bagus! Ew, bau. Oh, mereka sudah punya kamar mandi. Kita juga butuh satu. Stiker berlian warna-warni untuk lantai. Apalagi kertas dinding bunga pink, ya benar. Sekarang wastafel, toilet, dan bak mandi juga. Tirai shower untuk privasi. Mau mandi, Barbie? Tapi ini kosong. Sekarang tidak lagi. Saatnya mandi orbes. Baunya masih ada. Nih, mandi dulu. Barbie, hentikan. Wow, kedua kamar mandi terlihat luar biasa. Kerja hebat, semuanya. Setiap rumah boneka butuh kamar tidur. Ayo pasang dulu tirai manik-manik warna-warni ini. Nah, jadi... aku tahu mau tambah apa lagi. Kertas dinding labubu. Bagus. Aku suka. Apa yang lucu? Hahaha, itu jelek sekali. Oh ya? Coba lihat saja sendiri. Lepaskan dari wajahku. Aku tak bisa melihat. Oh tidak, itu alisku. Hahaha, kamu kelihatan kocak sekali. Tunggu, aku bisa perbaiki. Semuanya oke. Tadi kita sampai mana? Oh ya, letakkan lemari pink ini di pojok. Baju kita banyak sekali, kan? Sekarang, tempat tidur kanopi pink yang cantik. Oh, Barbie, siap tidur? Tempat tidurmu sudah menunggu. Tidur yang nyenyak ya. Selamat tidur, Barbie. Gonna be golden. Berani-beraninya kamu berisik. Pergi sana, Rumi. Kalau begitu, aku akan buat kamar tidur kami. Tuh, semuanya serba emas. Sekarang, ayo tunggu kiriman spesial. Itu dia. Wow, tempat tidurnya dikirim pakai helikopter. Keren sekali. Iya, jatuhkan saja di sini. Dapat. Keren. Letakkan tempat tidur ungu di sini dan panggung di sisi satunya. Siap untuk bernyanyi di kamar tidurmu, boneka Rumi? I'm going up, up, up. It's our moment. Gonna be golden. Itu baru bonekaku. Wow, kamar tidur beda-beda, tapi sama-sama keren. Panas sekali di sini. Tunggu, aku punya ide. Rumah boneka ini butuh kolam renang, jadi ayo kita bikin. Kita gabungkan panel ubin ini dan rekatkan dengan lem tembak. Coba lihat. Sedotan ditekuk. Ambil beberapa lagi yang warnanya beda dan tempel kuat-kuat. Jadi perosotan air. Sekarang isi kolamnya dengan air. Siap menyelam, boneka Rumi. Meluncur. Wih, yippee. Seru sekali. Masuknya pas sekali. Bener. Terima kasih untuk kolamnya, Rumi. Wow, mereka seru-seruan di pinggir kolam. Iya, kita juga butuh kolam. Tapi kolamku akan lebih kreatif. Aku mau ambil pasir dari bak pasir ini. Segini cukup. Lalu tuang di sini. Wah, bagus. Sekarang letakkan kolam mini biru di sini, lalu isi air dari gelas Stanleyku. Ini dia air segar dan dingin. Pantai mini kita jadi. Selamat berjemur, boneka Barbie. Bersulang. Di resort Barbie, mimpi liburan di pantai jadi kenyataan. Rumi bermain dengan bonekanya, melatihnya jadi pemburu iblis terbaik. Sudah tak seru lagi. Barbie sedang apa ya? Barbie juga kelihatan bosan. Boleh. Kenapa dia jahat sekali? Sepertinya dia bahagia tanpaku. Oh, sepertinya tadi aku kasar. Aku harus berdamai dengan Rumi dan bawa hadiah perdamaian. Bagaimana kalau berbagi kue ungu pink ini dengan boneka Rumi? Berbagi itu indah. Lihat betapa bahagianya mereka. Barbie dan Rumi akhirnya sadar kalau ini bukan cuma soal membangun rumah boneka. Sejak hari itu, Barbie dan Rumi bermain, bernyanyi, dan menari bersama. Para hantrik sedang tampil di atas panggung. I'm done hiding, now I'm shining like I'm born to be. Rumi datang. Lihat, dia akan melompat dari pesawat. Dan dia benar-benar terjun dari langit. We're going up, 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 it's our moment. Penonton terpukau. Huntrix memang luar biasa. Tapi ada yang tidak beres.
Oh tidak, Rumi jatuh. Penonton panik dan berlari ketakutan. Rumi kenapa? Aku akan cari petunjuk di tubuh Rumi. Ada huruf W di dahinya. W artinya Wednesday. Pasti Wednesday pelakunya. Jangan mendekat. Kalau begitu kita pakai magnet raksasa ini saja. Hei, itu punya aku. Kami akan ambil pedangmu. Hampir kena aku. Ups, maaf. Aku akan menangkap Wednesday. Tidak semudah itu. Baiklah, akan kujelaskan. Aku sedang berduel pedang dengan Thing, dan akhirnya aku menang. Aku mau menusuknya, tapi tiba-tiba ada pedang yang menghalangiku. Pedang Rumi. Lalu gantian, aku berduel melawan Rumi. Aku terlalu hebat. Aku berhasil menangkapnya dan menulis huruf W di dahinya dengan lipstik. Biar aku coba hapus. Benar, ini lipstik. Sudah kubilang, aku jujur. Oke, kamu bukan pembunuhnya. Lidah Rumi menjulur keluar. Sepertinya aku harus memeriksanya. Ini tindikan Barbie. Berarti pasti punya Barbie. Kamu pembunuhnya. Tidak, bukan aku. Tapi Barbie malah kabur. Aku bisa menangkapnya dengan pisau ninjaku. Barbie menginjak pisaunya dan jatuh. Berhenti, bukan aku pembunuhnya. Aku bisa jelaskan. Jadi, boneka Squid Game sedang menjelaskan peraturan barunya. Dilarang pakai grill gigi. Tapi, Wednesday punya grill, jadi dia harus mencopotnya. Lalu giliran Rumi, dilarang bertato atau tindikan. Jadi, Rumi menyerahkan semua tindiknya dan dia sedih. Aku menunggunya di bawah pohon, sedikit mencurigakan. Aku minta dia mengikutiku. Kami harus bersembunyi, karena aku punya alat tindik. Dia tertarik. Jadi aku menindik telinganya. Hasilnya cantik sekali. Aku juga kasih tindik lidah berbentuk logo Barbie. Begitu ceritanya. Dia juga menato telapak kakiku dengan tulisan hand trick. Lihat tatonya masih ada. Aku berkata jujur. Baiklah, sepertinya Barbie bukan pelakunya. Aku akan cari tahu pembunuh Rumi. Kalau aku menyentuhnya, aku bisa dapat penglihatan. Berhasil. Aku lihat Mira memegang pedang. Dia menusuk Rumi. Aku tahu pelakunya. Aku tahu pelakunya. Mira pembunuhnya. Aku? Ketegangan memuncak. Siapa yang akan menyerah duluan? Oke, baiklah. Biar ku jelaskan. Semua hantrik sedang menyeberangi jembatan kaca. Zoe dan Rumi di depan. Dan tiba-tiba Rumi mendorong Zoe. Aku kaget sekali. Lalu mata Rumi berubah jadi emas. Dan ternyata Rumi palsu. Dia Rumi iblis. Rumi asli masih di belakangku dan belum menyeberang. Jadi aku langsung menusuk si Rumi palsu. Dan dengan begitu, dia menghilang. Tunjukkan tempatmu menusuknya. Di sini, benar, ada konfeti di lantai. Tuh kan, aku tak berbohong. Aku bukan pembunuhnya. Aku akan memindai tubuh Rumi untuk petunjuk lain. Apa itu di mulutnya? Seperti tali. Oh, ternyata gelang. Lihat, ada tulisan Jinu dengan gambar hati. Itu dia, Jinu. Lagunya begitu asyik sampai semua orang ikut menari. Keren banget. Minggir, berhenti menari. Aduh, lebih baik begini. Kenapa kamu memukulku? Kamu yang membunuh Rumi? Tidak, aku bisa jelaskan. Rumi sedang menungguku. Lalu api muncul, tapi itu cuma aku. Kami diam-diam berpacaran, dan akhirnya kami bisa bertemu lagi. Aku beri dia gelang ini sebagai bukti cintaku. Dia senang banget. Menurutnya gelangnya bagus, tapi tiba-tiba Zoe datang. Rumi panik, dan dia mendorongku. Aku jatuh ke dinding sampai riasanku menempel di sana. Rumi buru-buru menelan gelang ini supaya Zoe tidak tahu. Lihat, bekas riasanku masih ada di tembok. Kami tak percaya. Biar ku dorong lagi ke tembok untuk membuktikannya. Aduh, cocok. Berarti Jinu berkata jujur. Dia bukan pembunuhnya. Iblis Jinu itu musuh kita. Serang dia. Mereka sedang sibuk. Aku akan terus mencari petunjuk. Apa ini? Rumi sedang mendengarkan musik. Earphone-nya penuh kotoran telinga. Dan ini terhubung ke ponsel Zoe. Berikan padaku. Hey, oh, kamu mau dengar lagu kami juga ya?
Oh tidak, Rumi berubah jadi iblis. Rune di tubuhnya muncul lagi. Matanya jadi emas. Oh tidak, kembalikan ponselku. Dia harus terus mendengar lagu Huntrix atau dia akan berubah jadi iblis. Tandanya mulai hilang. Nah, dia kembali normal. Jadi kamu pembunuhnya? Tidak, aku bisa jelaskan semuanya. Suatu hari aku lihat Rumi menangis. Tubuhnya penuh rune iblis. Aku harus menemukan cara untuk menolong temanku. Kami akan bernyanyi bersama. Aku beri dia mikrofon lalu kami menyanyi. Tiba-tiba runenya hilang. Tapi aku berspin. Ups, mikrofonnya kena ingus. Jadi aku buang saja. Tapi karena berhenti nyanyi, runenya muncul lagi. Oh tidak, jadi aku beri ponselku biar dia terus dengar lagu Huntrix. Langsung berhasil. Runenya hilang, matanya kembali normal. Lagu kami memang penyelamat. Dia normal kembali. Mari kita cek tempat sampah. Ini dia, mikrofon penuh ingus. Sudah kubilang, aku tak bohong. Mereka masih harus menemukan petunjuk. Tunggu, apa itu? Ini kelihatannya segelas mie instan. Biar kulihat lebih dekat. Ayo lihat isinya. Mie berwarna hitam. Dan ada wajah Squid Game Boy di gelasnya. Ini pasti miliknya. Bisa jelaskan? Kamu yang membunuh Rumi. Tidak, sumpah bukan aku. Aku bisa jelaskan. Aku sedang lapar waktu Rumi datang. Dia tunjukkan mie gelasnya. Akhirnya ada makanan, tapi ternyata itu cuma mie biasa. Jadi aku tambahkan sedikit oli mesin. Aku tambahkan juga paku dan baut. Lalu aku ganti foto Rumi dengan fotoku. Karena sekarang mie-nya punyaku. Rasanya enak. Tapi Rumi malah menatapku aneh. Jadi aku tawarkan padanya kalau dia mau. Tapi sepertinya dia tidak memakannya sama sekali. Lihat, foto Rumi yang asli masih ada di gelas ini. Oh, berarti dia jujur, bukan dia pelakunya. Aku akan lepas tanganku untuk mencari petunjuk lain. Wow, tangan boneka Squid Game bisa bergerak seperti Thing-nya Wednesday yang mulai memeriksa tubuh Rumi. Lihat, Thing jatuh cinta. Tapi tangan boneka Squid Game tak tertarik padanya. Dia hanya fokus menyelidiki. Tangannya menunjuk ke arah sepatu Rumi. Ayo lihat apa yang dia temukan. Sepatu Rumi terlihat aneh. Ini seperti sepatu balerina cappuccina. Tunggu, aku bisa jelaskan. Sumpah, bukan aku pembunuhnya. Aku dan Rumi sedang menari bersama. Lalu aku berputar terlalu cepat dan jatuh. Rumi merasa kasihan padaku. Kakiku sakit sekali. Saat dia melepas sepatuku, ternyata kakiku penuh lendir menjijikan. Rumi merasa jijik, jadi dia memberiku sepatu bot baru. Aku senang sekali, tapi dia tiba-tiba menekan kepalaku. Lalu aku sadar kalau dia mau menuangkan cappuccinoku ke dalam sepatu bot itu. Lalu dia tambahkan pancake, krim kocok, dan strawberry. Aku jadi lapar. Jadi aku celupkan kakiku ke sepatu bot itu. Rasanya nyaman. Kakiku penuh dengan krim kocok. Setelah itu, Rumi memberiku sepatunya dan kuberikan sepatuku untuknya. Kami bertukar sepatu. Sepatu botnya nyaman, lalu kami saling tos. Lihat, aku memakai sepatu milik Rumi. Ya jujur, aku tak mungkin membunuh Rumi. Dia sudah menolongku. Oh tidak, mereka masih belum menemukan pembunuh Rumi. Semua orang jadi sedih. Tunggu, ada pengantar pizza. Akhirnya kamu datang. Pizza memang yang terbaik. Mungkin aroma pizza bisa membangunkan Rumi. Berhasil, Rumi hidup lagi. Ternyata dia cuma lapar. Yang dia butuhkan cuma sepotong pizza. Ya, jelas. Siapa sih yang tak suka pizza? Mira, aku rindu rambut cerah dan suaramu. Aduh, ada iblis masuk ke rumah K-pop Demon Hunters. Dia mau ngapain? Mira sedang tidur nyenyak. Aku bukan cek badannya. Aku akan buat Rune biar dia terlihat seperti iblis. Rencana yang bagus. Dia harus penuh Rune palsu. Saatnya kabur. Mira, aku pulang. Aku bawa ramen. Apa? Mira,
kamu. Hore, ramen favoritku. Kamu iblis yang nyamar jadi temanku. Hah? Apa maksudmu? Aku akan memusnahkanmu. Beraninya kamu masuk ke rumahku. Kenapa badanku penuh rune? Grrr, itu semua palsu. Ini aku, Mira. Kamu tak bisa menipuku. Hayya! Iblis itu tewas. Tunggu, apa ini? Cat ungu? Ini artinya dia memang Mira dan aku membunuhnya. Rencana aku berhasil. Aku bodoh sekali. Selamat tinggal, Mira. Cinu, ini boneka versi kamu. Semua ini salahku sampai kamu pergi. Maafkan aku. Aku dapat boneka Jinu. Hai Jinu, glitik-glitik. Sepertinya apa yang terjadi pada boneka Jinu juga terjadi ke Jinu asli. Bagaimana kalau aku lepas topimu? Ups, maaf, itu salahku. Awas, tangan Jinu kena lilin. Aduh, tanganku terbakar. Astaga, aku tak sengaja. Aku celupkan ke air biar apinya mati. Fiuh. Syukurlah. Tunggu, aku tak bisa bernapas. Kenapa lagi? Aku seperti tenggelam. Cepat, angkat aku dari air. Oh iya, maaf. Aku hampir mati. Tidak, jangan jatuhkan aku. Kamu tak apa-apa? Oh tidak, Jinu meninggal. Apa yang sudah aku lakukan? Maaf ya Jinu, aku akan merindukanmu. Aku benar-benar merindukanmu, Cappuccina. Roller skating seru sekali. Ayo Rumi, kamu pasti bisa. Ini susah sekali, kakiku gemetar. Lihat aku ya, meluncur pelan-pelan saja. Gampang kan? Aku tak mengerti bagaimana kamu bisa melakukannya. Lihat, aku bisa mundur juga. Sepertinya aku akan jatuh. Aku tak bisa. Ini sulit sekali. Pegang tanganku. Kita lakukan sama-sama. Pelan-pelan. Bagus. Kamu bisa. Wow, ini menyenangkan. Aduh, Rumi tak sengaja mendorong Cappuccina. Dia meluncur ke arah got. Oh, tidak. Wah, aku tak bisa berhenti. Cappuccina jatuh ke got. Cappuccina, kamu tak apa-apa. Dia meninggal. Maaf, aku mendorongmu, Cappuccina. Labubu, aku bawa versi kecilmu. Aku sangat merindukanmu. Labubu, ayo main gunting batu kertas. Duh, aku kalah. Oke, aku yang jadi pencari. Kamu sembunyi. Aku akan hitung. 1, 2, 3, 4. Sembunyi di mana ya? Harus cepat, biar tak ketahuan. Tidak, sofa ini mudah kelihatan. 5, 6, 7. Aduh, di mana ya? Oh, aku tahu. Aku akan sembunyi di mesin cuci. Dia pasti tak akan menemukanmu di sini. Keluarkan semua baju biar aku bisa muat. Hore! Waktunya masuk. 100. Aku datang, ya atau tidak? Labubu, di mana kamu? Hah? Dia tak ada di sini. Di mana ya? Aha! Tak ada juga. Kalau di sini, tak ada. Astaga, susah sekali mencari Labubu, padahal dia besar. Aduh, cucian kotor ini harus kemasukan ke mesin cuci. Tunggu, Labubu masih di dalam mesin cuci. Berantakan sekali. Selesai. Aku nyalakan mesinnya untuk memulai cuci baju. Labubu di mana ya kira-kira? Kenapa tak ketemu? Sepertinya aku harus menunggu. Akhirnya cucian bajunya selesai. Aku keluarkan dulu cuciannya. Tunggu. Labubu, kamu di dalam. Oh, tidak. Aku membunuhnya. Semoga kamu suka versi kecilmu. Selamat tinggal, Labubu. Hai, Tutu Sahur. Aku bawa stick bisballmu. Hai Rumi, aku bawa bunga untukmu. Ada lebah di bunganya. Terima kasih, ini bagus sekali. Kamu suka? Wanginya enak. Hah? Lebah? Dia nyengat hidungku. Itu dia, aku akan membunuhnya. Iu, licin sekali. Iu, menjijikan. Iu, tunggu, ada lebih banyak lebah. Kita harus usir semua lebahnya. Pergi jauh-jauh, lebah bodoh. Menjauhlah dariku. Pergi, pergi. Kena. Berikan stick bisballmu. Aku akan pukul dengan ini. Hayah. Ha! Oh tidak, dia tersengaja memukul kepala Sahur. Pukulan yang keras sekali sampai sticknya patah. Kenapa sticknya rusak, Sahur? Oh tidak, dia mati. Aku tersengaja. Ini stickmu. Aku merindukanmu, Sahur.
Maafkan aku. Selamat tinggal. Zoe sahabatku, aku masih tak percaya kamu sudah tak ada. Aku bawakan ramen favoritmu. Aku merindukanmu. Semestinya aku tak melakukannya. Saatnya makan ramen. Oh, ini panas sekali. Waktunya bernyanyi. Hah? Zoe sedang makan. Aku punya ide. Ini mikrofonmu. Yuk nyanyi bersama. Tapi aku sedang makan. Ayolah, menyanyi itu menyenangkan. Bergawin apa? Aku tersedak. Ramennya nyangkut. Dan begitulah Zoe meninggal. Zoe! Oh, tidak. Kalau saja aku tak memaksamu bernyanyi. Selamat tinggal, Zoe. Mario, aku bawa bunga favoritmu. Semoga kamu suka di surga. Tempat ini indah sekali, Mario. Oh, ini jamur? Iya, kamu bisa makan ini. Oh, coba. Bagaimana dengan yang ini? Oh, oke. Aku coba yang kecil. Sepertinya enak. Nyam. Wah, ini enak sekali. Aku suka. Tunggu, rasanya seperti ada yang aneh. Jamurnya membuat Rumi jadi raksasa. Seru sekali, kan? Aku bisa menyentuh awan dari sini. Halo Mario kecil. Hei, oh kamu kembali ke ukuran normal. Wah, seru sekali. Bagaimana kalau kamu ambilkan aku jamur juga? Aku ingin punya kekuatan juga. Oke, aku ambilkan. Rumi tak melihat jamur yang dia ambil. Yang itu kelihatan beracun. Yahoo! Jadi kamu dapat kekuatan apa? Tunggu, kamu beriku jamur beracun. Aku akan mati. Oh, aku tak enak badan. Mario, dia mati. Aku seharusnya tak memberikan kamu jamur itu. Aku datang mengunjungimu, Wednesday. Aku minta maaf atas perbuatanku. Ada yang muncul dari kuburan Wednesday. Itu tangan. Hah? Oh, ternyata kamu, Ting. Sini, aku tahu kamu juga merindukannya. Aduh, Wednesday lompat-lompat di sofa dengan kaki kotornya. Lompat-lompat itu seru. Sofanya mantul. Hah? Wednesday, kamu bikin semuanya kotor. Sofanya jadi kotor. Turun, aku harus membersihkannya. Dasar perusak kebahagiaan. Duduklah. Terserah. Aku punya ide. Kita butuh wadah kaca besar ini. Letakkan di depan kakimu. Lalu masukkan piranha yang banyak karena Wednesday suka piranha. Hore, aku suka. Masukkan air dan piranhanya. Lalu rendam kakimu, Wednesday. Oh ya, ini seperti spa. Enak sekali. Yeay, kakimu akan bersih. Tunggu. Au. Piranhanya memakan kakiku. Kakiku tinggal tulang. Aku tak enak badan. Oh tidak, Wednesday meninggal. Maafkan aku, Wednesday. Barbie, aku sangat merindukanmu. Itu sarang burung di rambutmu. Astaga, itu sarang burung. Hei, Rumi, bisa kamu bantu rambutku? Aduh, ada banyak serangga. Kita harus buang sarang burung itu. Aku akan dandani kamu. Mulai dari mana ya? Aku merasa jelek sekali. Tolong bantu aku. Aku tahu, kita butuh masker rambut dan sampo. Aku tuangkan semuanya ke rambutmu. Aku serahkan padamu, Rumi. Ayo, kita oleskan di sarang burung itu juga. Sekarang kita tambahkan sedikit serum. Pastikan semuanya kena rambutmu. Tambah lagi. Cukup. Oke, jangan lupa semprotkan ini. Lalu tambahkan sampo. Ini pasti berhasil. Ayo lihat. Rasanya agak sakit. Sekarang kita tutup rambutmu dan keringkan. Aku tutup rambutmu dengan ini, oke? Selesai. Sekarang kita setel pengeringnya ke suhu maksimal. Oh, terima kasih. Tunggu 5 menit ya. Semoga rambutku bagus. Oh ya, aku belum selesai makan ramen. Waktunya istirahat makan. Kenapa panas sekali ya? Sepertinya ada bau terbakar. Terserahlah. Kepalaku seperti terbakar. Wah, ledakan apa itu? Barbie? Tidak. Semestinya aku mengecek kamu. Boneka Squid Game tadi kubur karena dia robot. Maaf boneka, aku merindukanmu. Aku mau masak ramen dulu. Untung aku punya panci. Masukkan ramennya dan nyalakan pancinya. Tapi di sini tak ada colokan.
Kecuali ada si boneka. Aku bisa pakai dia. Mungkin dia punya colokan. Coba ku cek. Ketemu. Aku bisa pakai ini. Akhirnya aku bisa panaskan ramenku. Tekan tombolnya dan tunggu. Ada banyak asap. Bateraiku menurun. Sepertinya ramenku siap dimakan. Bateraiku berkurang. Baunya enak. Matikan dulu pancinya. Bateraiku terisi lagi. Waktunya makan. Enak dimakan kalau masih hangat. Rasanya tak enak. Aduh, ramennya tumpah ke tubuh si boneka. Dia langsung rusak. Iya, rasanya menjijikan. Hah? Squid Game doll mati? Ups, aku tak sengaja mencopot tangannya. Aku letakkan di sini saja ya. Wah, tunggu. Ini cuma mimpi. Mira dan Zoe masih di sini.